93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah, pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Arwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Pagi ini kita akan membahas dan melanjutkan yaitu satu bab dari bab-bab yang terdapat dalam kitab Syarah Umdatul Fiqih berkaitan dengan waris dan ketentuannya di dalam Islam. Dan pembahasan pagi ini kita akan secara khusus melihat bagaimana ketentuan syariat di dalam bagian ibu di dalam warisan. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah, sahabat Roja yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk pembahasan atau pertanyaan waris kami harap rincian dan juga penjelasan secara detail berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembahasan waris dari kitab Syarah Umdatul Fiqh. Kita masuk kepada pembahasan ibu, kemudian nenek dan seterusnya yang sebelumnya sudah kita bahas. Hak waris dari suami, istri, kemudian ayah, kakek, kemudian sekarang ibu dan seterusnya. Ibu dari si yang meninggal, ya, dari yang wafat. Fadhal satakum. Nah. Bismillah kal mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fasal walil ummi arba'atu ahwal. Dan bagi ibu ada 4 keadaan. Hal laha as-sudus wa hiya ma'al walad. Keadaan yang pertama, dia mendapatkan 1/6 apabila ada bersamanya anak laki-laki atau anak. Ibnu au bint, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan, au ibnaini au bintaini, atau 2 anak laki-laki atau 2 anak perempuan, au aktsaru min dzalika, atau lebih dari 2. Sawa'un kanu auladan lil mayyiti au auladan li abnaihi. Baik itu anak-anak dari yang wafat atau anak-anak dari anaknya atau cucu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 apabila yang wafat meninggalkan anak. An-Nisa ayat 11. Wa hadza mujma'un alaihi baina 'ammati ahli ilmi. Dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahlul ilmi. Nah. Ya. Berapa hak waris ibu dari yang meninggal? Ya, ada beberapa kondisi. Terkadang ibu mendapatkan 1/6. Kapan ibu mendapatkan 1/6? Bila yang meninggal memiliki anak, baik satu orang jumlahnya, mau anak laki mau anak perempuan, atau 2 orang atau lebih,
ibu ketika itu mendapatkan 1/6, ya, atau anak dari anak laki-laki, yaitu yang meninggal mempunyai anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini punya anak juga, berarti cucu dari yang meninggal. Cucu dari yang meninggal, maka hak ibu juga 1/6. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jal, wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu dari yang meninggal, itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit, dengan syarat, dengan kondisi yang meninggal ada anak. Baik. Nah, awil isnaini fasa'idan minal ikhwah wal akhawat, atau ada 2 atau lebih, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ay anal tastahiqu sudus aidha idza kana ma ukhtani aw akhawani asyiqa'u aw li abin aw li umin. Yaitu keadaan di mana ibu mendapatkan 1/6 apabila bersama dengan 2 saudari perempuan atau 2 saudara laki-laki yang sekandung, atau saudara seayah atau saudara seibu, atau lebih daripada 2. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahu ikhwah, maka apabila yang wafat memiliki saudara kandung atau saudara, fali ummihi sudus, maka bagi ibunya mendapatkan 1/6. Wa hadza mujma'un alaihi baina 'ammati ahli ilmi, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan ahli ilmu. Ya, ibu juga mendapatkan 1/6 bila yang meninggal memiliki saudara atau saudari, jumlahnya 2 atau lebih. Baik saudaranya itu dari yang meninggal itu saudara seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja, jumlahnya 2 atau lebih, walau anak tidak ada. Yang meninggal ini tidak punya anak, tapi dia punya saudara-saudari 2 orang atau lebih, baik seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, maka ibu saat itu mendapatkan 1/6 dari hartanya. Dan ini juga menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan nas firman Allah Azza wa Jalla ini. Nah, Itu di mana Allah mengatakan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Bila yang meninggal itu memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. nah. Wa halun laha thulusul baqi ba'da fardi ahadi zawjaini wa hiya ma'al ub wa ahad zawjaini. Kemudian kondisi atau keadaan yang berikutnya di mana ibu mendapatkan 1/3 dari sisa yang setelah diberikan kepada ahli waris salah satu di antara suami atau istri, wa hiya ma'al ab wa ahadu zawjain, yaitu apabila ibu bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri. Wa tusamma hatanil mas'alatani al-umriyatain, umariyatan. Dan dinamai 2 permasalahan ini dengan permasalahan umariyatan. Al-ula minhuma zauj wa wa ab. Falizawji nisfun, an-nisfu walil ummi thuluthul baqi walil abi thuluthul baqi. Itu yang pertama dari 2 permasalahan ini, apabila yang wafat meninggalkan seorang suami, meninggalkan suami, kemudian ibu dan ayah, maka bagi suaminya mendapatkan setengah, kemudian ibunya mendapatkan 1/3 sisa, dan bagi ayahnya juga mendapatkan 1/3 sisa. 2/3. Maaf. Nah, dan bagi ayahnya mendapatkan 2/3 sisa. Wathaniyah zaujatun wa ummun wa abun. Falizaujati ar-rubu'u wal ummi thuluthul baqi wal abi thuluthal baqi. Dan permasalahan yang kedua, ketika yang wafat meninggalkan seorang istri, kemudian ada ibu,
ada ayah, maka bagi istrinya mendapatkan 1/4. Kemudian bagi ibunya mendapatkan 1/3 sisa, dan bagi ayahnya mendapatkan 2/3 sisa. Wa dalilu hatainil mas'alataini qadha Umar radhiyallahu anhu bidzalika. Dan dalil dari dua permasalahan ini adalah apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal itu. Wa ijma'us sahabati radhiyallahu anhum ala dzalika fi ahdi. Dan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum pada masa beliau. Nah. Ya. Kondisi yang kedua, ibu bukan mendapat 1/6, tapi 1/3 dari sisa. Ya, 1/3 dari sisa. Kapan ibu mendapatkan 1/3 dari sisa? Yaitu ketika yang meninggal tidak punya anak, dia hanya punya suami atau pasangannya, atau bila yang meninggal itu adalah laki-laki, berarti ahli warisnya istri, ayah, ibu. Atau meninggal perempuan, berarti ahli warisnya suami, ayah, ibu. Dalam dua kondisi ini, ibu mendapatkan 1/3, ya, bukan 1/3 sisa, bukan 1/3 dari harta. Ya. Kaidah umumnya harusnya ibu mendapatkan 1/3. Karena Allah mengatakan, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ya. Bila yang meninggal tidak ada anak, ibu dan ibunya mewarisi, kedua orang tuanya mewarisi, ada ayah, ada ibu, ibunya mendapatkan 1/3. Umpamanya seorang anak wafat, belum menikah dia, ya, tidak punya anak, tidak punya istri. Siapa ahli warisnya? Hanya ayah, ibu saja. Ibu mendapatkan 1/3, sisanya untuk ayah 2/3. Tapi ketika ada suami atau istri, berapa untuk ibu? Apakah 1/3 juga? Secara umumnya iya, kan dia tidak punya anak. Akan tetapi bila ini diberlakukan, akan terjadi anomali, keganjilan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau membuat suatu kebijakan, dan kebijakannya ini dijadikan kesepakatan oleh para ulama dari masa sahabat Nabi SAW. Dinamakan kasus itu dengan kasus Umariyatain, yaitu kasus Umar yang menentukannya. Maka ibu bukan mendapatkan 1/3 keseluruhan harta, tapi 1/3 dari sisa. Dalam contoh umpamanya, yang meninggal adalah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini sudah menikah, ada suaminya. Kemudian ada ayah ibunya masih hidup, anak tidak ada. Dari yang meninggal, ya, bisa ditampilkan, ya. Maka di sini suami karena tidak ada anak, berapa haknya, Ustaz? Masih Suami tidak ada anak, setengah, Ustaz. Setengah. Nah. Ya. Kalau kaedahnya tadi, ibu bila tidak ada anak mendapat 1/3. Nah. Kalau ini yang kita terapkan, maka hasilnya menjadi 3 dengan 2, 6. Pembaginya, suami dapat 3, ibu dapat 2, sisanya untuk ayah 1. Ini anomali, di mana ayah 1, ibu 2. Yang ada bahwa laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Minimal sama, ada sama-sama 1/6. Maka Umar mengatakan, berijtihad, tidak, untuk ibu
adalah sulusul baqi, tetap sepertiga, tapi sepertiga dari sisa harta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kasus ini dinamakan Umariyatain. Umar mengatakan tetap dibagi 6. Untuk suami 1/2 tetap, yaitu seperti kaidah umum firman Allah, yaitu nis, maka 3. Sisanya adalah 3. Sisa 3 ini ibu tetap mendapat 1/3, ya, karena nggak mungkin 1/6 karena tidak ada anak. Tapi bukan 1/3 dari 6 keseluruhan harta, tapi 1/3 dari sisa, yaitu 3 ini. 1/3 dari 3, 1. Sisanya untuk ayah. Warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Dapat sulus dan sisanya ayah. Berarti sisanya ayah. 3 untuk suami, 2 untuk ayah, 1 untuk ibu. Ini sesuai dengan kaidah umum di mana laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kasus kedua, anaknya adalah laki-laki. Ya, juga Umariyatain kasus ini. Anaknya laki-laki. Yang meninggal anak laki-laki ini, dia belum punya anak. Ya. Ayah ibunya masih hidup. Berarti istrinya masih hidup. Dan statusnya masih istri. Maka ahli warisnya adalah istri, ayah, ibu. Harusnya kaidah umumnya istri ketika suami yang wafat, berarti ini ayah ibu dari suami, ya. Istri ketika suaminya wafat dan suaminya tidak punya anak, baik dari istrinya yang ini atau istri yang manapun, maka istri mendapatkan, kata Allah, ar-rubu', itu 1/4. Ya, kaidah umumnya ibu mendapatkan 1/3. Maka dengan demikian 3 dengan 4 pembaginya 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 3 4. Sisanya 5. Ya. Ini juga anomali. Yang ada kaedahnya yang sederajat laki dan perempuan bisa jadi sama atau 2:1. Ya, sekarang tidak sama, tidak 2:1. 5 dan 4. Maka Umar berijtihad, yaitu untuk ibu 1/3 dari sisa. Umar berijtihad dan ini disepakati oleh ijma' para sahabat. Tetap dibagi, kalau dibagi 1/4 berarti dibagi 4, kemudian sisa 1, sisanya adalah 3. 3 ini untuk ibu dari yang meninggal adalah 1, untuk ayah 2, pas 4. Ya, ini kebijakan Umar. Dan disepakati oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga kasus ini dinamakan dengan kasus Umariyatain. Lanjut. Nah. وحال لها السدس المال وهي فيما عدا ذلك.
Dan keadaan yang berikutnya di mana ibu mendapatkan sepertiga harta, yaitu apabila permasalahannya di luar dari keadaan sebelumnya. Ai fi ma'adal ahwal thalatha as-sabiqah, yaitu selain dari permasalahan dari tiga hal yang sebelumnya. Fa idza lam yakun ma'al far'u warithin wa lam yakun ma ikhwah wa lam takun ihdal umariyatain fa innal umma ta'khudhu thuluthul mal liqaulihi ta'ala fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Yaitu apabila yang wafat atau bersama ibu tidak ada anak atau far'un waris, cabang waris yang ke bawah, tidak juga bersamanya saudara, walam takun ihdal umariyatain, tidak juga bersama dengan ibu permasalahan umariyatain, maka ibu mendapatkan sepertiga harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang wafat tidak memiliki anak dan yang diwarisi ayahnya, maka bagi ibunya mendapatkan sepertiga. Dan ini menjadi kesepakatan baina ahli ilmi, di kalangan para ulama. Nah, ya, yang selanjutnya kondisinya bukan tidak ada anak. Kalau ada anak tadi 1/6. Kemudian tidak ada saudara 2 atau saudari 2 atau lebih. Kalau ada ibu 1/6. Kemudian juga bukan termasuk dalam kasus umariyatain. Ya. Maka ibu mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta. Berdasarkan firman Allah, fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Jika yang meninggal tidak punya anak dan diwarisi hartanya oleh ayah dan ibunya, maka untuk ayahnya, maka untuk ibunya 1/3. Dan ini kesepakatan para ulama. Wasil. ya bisa. Wasil. Taib. Bagi akhi. Wal ummi hal rabi' wa hiya idza kana waladaha manfiyan bil li'an. Kemudian keadaan berikutnya bagi ibu, yaitu ada keadaan kondisi yang keempat. Wa hiya idza kana waladaha manfiyan bil li'an, yaitu apabila anaknya dinafikan dengan li'an. Fa innal umma takunu 'asibah li hadzal walad. Maka ibu menjadi 'asibah dari anak tersebut. Fa in kanat al ghairu mawjudah fa in asabatha ya'subunahu lima ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu hukima bidzalika. Hakama bidzalika. Nah, fa in kanat al apabila bagi ibu ghairu mawjudah, tidak ada asibnya, maka maka dia mendapatkan apa yang menjadi sisa, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW yang menetapkan atau menghukumi dengan hal tersebut. Ya. Kondisi keempat, ibu mengambil seluruh harta. Kapan ini? Yaitu ketika anak yang meninggal ini dahulu dinafikan oleh bapaknya dengan cara li'an. Ya. Suaminya dahulu menuduh istrinya ini berzina, sehingga dan lahir anak, kata dia, ini bukan anak saya. Ini anak zina kamu. Ya, itu tidak bisa dia lakukan kecuali dia datang ke pengadilan. Suami datang ke pengadilan, lalu tuan qadhi, tuan hakim mengatakan, apakah kamu punya saksi? Kalau kamu tidak punya saksi, kamu harus bersumpah li'an. Laknat artinya dia akan mengatakan, laknat Allah, si perempuan, si istri ini bersumpah 3 kali, laknat Allah kepada saya jika ini adalah bukan anak saya, ini adalah anak saya, dan seterusnya. Dan suami juga mengucapkan li'an tadi. Otomatis anak li'an ini
setelah ditetapkan oleh pengadilan, mereka diceraikan. Maka bila anak li'an ini wafat dan memiliki harta, ahli warisnya semuanya adalah ibunya. Ibunya menjadi asabah, mengambil seluruhnya. Ini dalilnya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW memutuskan dalam kasus li'an seperti itu. Qadha bibni al-mula'ana li ummihi. Bahwa Rasulullah memutuskan kasus sengketa bahwa harta anak li'an untuk ibunya. Au kana walada zina. نعم. أو كان ولد الزنا فتكون أمه عصبة له فإن لم تكن أمه موجودة فأصابتها عصبة له. نعم فأصابتها عصبة له لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأهل المرأة الزانية لما رجمها هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وقياسا على ابن الملعنة. Dan apabila anaknya adalah anak zina, maka ibunya asabatun lahu, menjadi asabah atasnya. Dan apabila ibunya sudah tidak ada, maka bagiannya asabahnya diberikan kepada asib ibunya. Ya, asabah ibunya. Nah, sebagaimana yang telah sabit dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada wanita zaniyah yang dirajamnya, ini adalah anak kalian yang diwariskan, yang kalian wariskan, tapi dia tidak mewariskan kalian. Qiyasan ala ibnil mula'ana, sebagai qiyas anak yang dili'an. Nah. Ya. Yang kedua, ibu menjadi asabah ketika yang wafat ini adalah anak hasil perzinahan dia. Ya, dia mengaku atau mungkin nggak punya suami dan seterusnya. Yang penting pasti bahwa ini adalah anak zinanya. Maka dalam kondisi itu, siapa ahli warisnya? Adalah ibunya. Ya. Tapi anak zina tidak mewarisi harta ibunya. Ibunya mewarisi harta anak zina itu. Berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib setelah beliau menegakkan hukum rajam kepada seorang perempuan yang berzina. Lalu dia mengatakan kepada ibunya, hadza ibnukum tarisunahu wa la yarisukum. Ini anakmu, silahkan ambil harta warisannya untukmu, namun dia tidak mewarisi kamu. Artinya kalau ibunya lebih dulu wafat, ya, apakah anak zina ini mewarisi harta ibunya? Tidak. Tapi ibunya iya. Kalau ibunya telah dulu wafat, maka harta anak zina itu diambil oleh asabah ibu. Asabah ibu adalah anak laki-laki, cucu dan laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-lakinya yang sekandung, kemudian anak laki-laki dan saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara laki-laki yang sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman, kemudian anak laki-laki dari paman. Ya, kalau tidak ada, diberikanlah harta anak zina tadi kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik Ustaz. Demikian beberapa poin dan ketentuan berkaitan dengan pembagian ibu di dalam bab waris. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk bertanya, soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk memperdalam pembahasan secara khusus bagian daripada ibu dalam waris. Dan juga yang lainnya, kami buka via telepon di 0218236543. Dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan angkat yang pertama via telepon. Silahkan. Iya. Mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi yang baru bergabung dalam pembahasan waris untuk secara khusus bagian ibu di dalam warisan.
Dan kita berikan kesempatan untuk bertanya via telepon di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan. Baik, kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami berlima. Ayah kami sudah meninggal. Ibu masih ada. Apakah harta orang tua bisa langsung dihibahkan oleh ibu untuk ketiga anaknya, Ustaz? Catatannya adalah anak pertama wanita, anak kedua dan ketiga laki-laki. Jazakumullah khair. Jawabannya tidak bisa. Ya, bila seorang laki-laki wafat, hartanya dibagi waris. Allah yang menentukan, bukan istrinya. Istrinya ada hak pada harta suaminya itu, yaitu haknya 1/4 atau 1/8. Karena kasus ini suaminya punya anak, hak istri cuma 1/8. Kalau dia ingin menghibahkan 1/8, silahkan. 1/8 haknya ingin dihibahkannya, silahkan. Adapun keseluruhan harta suami, haram dia hibahkan ke siapapun juga. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah di Cikarang, Ustadz. Baik, silakan pertanyaannya. Begini, Ustadz, saya 3 bersaudara, orang tua saya masih hidup. Terus bapak saya itu pernah bilang begini, ini rumah yang kita tempat ini ntar buat kamu, katanya gitu. Saya punya kakak 2, perempuan semua. Itu, ntar kalau... Mohon maaf, sedikit terputus-putus tadi di bagian akhirnya, diulang kembali. Saya 3 bersaudara, Ustadz. Saya anak nomor 3, kakak saya 2 perempuan. Ya. Orang tua saya masih hidup. Bapak saya bilang begini, rumah ini ntar buat kamu, katanya gitu, buat saya gitu. Terus ntar yang lain yang kebun aja gitu. Apakah itu boleh ya, Ustadz? Kayak gitu pembagiannya? Tidak boleh. Oh iya. Ya, maka ucapan dari ayah tadi itu tidak ada konsekuensinya. Kalau dia ingin membagikan, menghibahkan kepada anak-anak, 3 anak perempuannya, dia wajib adil. Adil itu dengan nilai. Dinilai rumah sama 2 kebun. Kalau nilainya sama-sama umpamanya 500 juta, rumah dan tanah, pekarangan rumahnya itu 500 juta. 1 kebun 500 juta, kebun kedua juga 500 juta. Lalu dia mengatakan, ini ayah hibahkan kepada kalian, bukan ntar. Tapi ini ayah hibahkan kepada kalian. Silahkan dibalik namakan, diurus sertifikatnya masing-masing, pakai dana kalian. Ya, dengan demikian itu sudah menjadi milik anak. Ketika si ayah laki-laki ini wafat, ayah ini wafat, itu yang 3 hartanya tadi tidak diwarisi lagi. Tapi kalau dia mengatakan entar milik kamu, ya, itu menjadi batal. Karena wasiat tidak boleh kepada anak. Cukup jelas, Ibu yang bertanya? Nah, Ustaz, jazakallah Oh ya, khair. alhamdulillah. Wa jazakallah khair. Ya, semoga bisa disampaikan kepada seluruh anggota keluarga dan semoga menjadi pencerahan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk kembali. Baik, terputus di 0218236543 bagian yang baru bergabung dalam pembahasan waris dan secara khusus bagian dari ibu. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Salam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu, di mana? Dengan Umu Atta, Ustaz, Di mana, Ibu? di Tangerang. Di Tangerang. Dikeraskan suaranya sedikit, silakan. Oh ya, Ustaz. Afwan, Ana kemarin sudah nanya via chat, Ustaz, tapi rasanya belum jelas.
mengenai kemarin itu kan pertanyaan Ana mengenai rumah Ibu Ana yang sudah dihibahkan, bukan sudah dihibahkan, maksudnya ketika beliau sudah meninggal, beliau mewasiatkan rumah tersebut untuk Ana, karena Ana anak tunggal, Ustaz. Nah, kemarin itu pertanyaan Ana adalah dia apa yang diucapkan sebentar Ibu ketika Ibu Anda wafat memiliki rumah, apa yang diucapkan ke Anda? Beliau bikin surat, Ustaz, gitu. Jadi apa bunyi suratnya? Jika Anda sudah meninggal, Jika saya meninggal, betul. Nah, rumah itu akan dihibahkan kepada Ana, gitu kan? akan menjadi milik Anda. Betul, seperti itu. Itu tidak ada gunanya, itu batal. Karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nabi SAW mengatakan, "Fala wasiyata li waris." Tidak sah wasiat kepada ahli waris karena Anda ahli waris. Iya, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan Ana kan ini, Ustaz, rumah itu kan sudah tidak layak huni, Ustaz. Nah, Ada? Nah, Rumah itu kenapa? tidak layak huni, Ustaz. Terus? Sudah retak-retak gitu, ya. Nah, Ana kan juga khawatir, Ustaz, ya, kondisi seperti itu. Nah, Ana itu karena ibu juga sudah seperti itu kondisinya, Ana Ibu masih hidup? Masih, Ustaz. Cuman memang sudah demensia, Ustaz. Sudah tidak bisa diajak. Ya, kalau ngobrol masih bisa, Ustaz, ya. Kadang, ya jual aja, kadang, oh jangan, gitu. Tapi memang kalau secara ini khawatir gitu, Ustaz, dengan kondisi rumahnya. Nah, Ana itu apakah salah Ana misalnya dijual rumah tersebut agar ibu Ana lebih aman gitu rumahnya, Ustaz, untuk dihuni gitu, Ustaz? Ya, boleh. Tidak Kalau apa-apa, ya, menurut Ustaz. Anda itu yang lebih baik. Biaya hidup Ibu masih cukup dari Anda atau? Insya Allah masih, Ustaz, masih cukup sama Ya. ini, alhamdulillah. Masih Ya, cukup. cukup. Ya, berarti seharusnya tidak perlu dijual. Tapi bila kondisinya umpamanya memang tidak layak untuk dihuni dan tidak ada biaya renovasi, ingin dijual, tidak ada masalah. Iya, tapi nanti Ana belikan lagi rumah untuk ibu Ana gitu, Ustaz, untuk dihuni lebih layak gitu, Ustaz. Itu Boleh. tadi tujuannya. Tidak apa-apa ya, Ustaz, ya? Boleh. Nah, itu tetap, berarti kan yang Ana ingin tanyakan lagi, untuk surat-surat tetap nama ibu Ana apa bagaimana, Ustaz? Karena ibu Ana juga udah nggak bisa tanda tangan, seperti itu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Itu juga jadi kendala juga, gimana ya, Ustaz? Tanyakan ke pihak notaris. Oh, gitu ya? Ya. Baik, Ustaz. Nah, tapi kalau misalnya kata pihak notaris, namanya ke ibu aja gitu, nggak boleh ya, Ustaz, ya? Terus ke Kecap anak gitu, jempol misalnya. mungkin. Oke, iya, Ustaz, insya Allah, tadi Ustaz, insya Allah. Berarti- Cukup jelas, Ibu? Ya, sudah Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Semoga menjadi lebih tercerahkan dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Nah, silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Agung di Pondok Aren, Ustadz. Baik, Pak Agung di Pondok Aren. Silakan pertanyaannya, Pak Agung. Ya, alhamdulillah, Ustadz. Ini Umi kan baru saja meninggal, Ustadz, dan ada salah satu ahli waris yang mempunyai hutang ke Umi berupa emas, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, adalah apakah ahli waris itu harus membayar dulu emas yang dia berhutang, atau ahli waris itu bisa membayar dengan uang, Ustadz, seharga emas, Ustadz? Mohon izin, Ustadz. Bisa membayar uang seharga emas tapi dengan syarat tunai Tunai. dan harga sekarang. Tunai dan harga sekarang. Jadi bisa si ahli waris yang berhutang ini membayar kepada ahli waris lainnya gitu, Ustadz, ya, dengan uang, ya. Ya. Cukup jelas, Bapak? Cukup, syukran, jazakallah khair, Ustadz. Wa jazakallahu khairan barakallahu fik, Pak Agung. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan ketentuan waris untuk bagian ibu. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul dari Sulawesi. Pak Abdul dari Sulawesi. Silakan pertanyaannya, Pak Abdul. Silakan, Bapak. Ya, yang saya mau tanyakan ini kan Bapak sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Terus, Pak? Nah, terus
bagaimana soal harta warisnya itu? Kalau belum dibagikan bagaimana Ustaz? Dia ketika seseorang wafat, harta milik dia semuanya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Maka tinggal masing-masing mau mengeksekusi atau tidak, mau dikuasai atau tidak. Itu harta milik mereka. Kalau mereka biarkan, tentu mereka berdosa membuang-buang harta. Ya, yang jadi masalahnya ini ibunya belum mau membagikan. Istrinya atau ibunya? Iya, istrinya. Istrinya, baik. Tidak ada hak istri untuk melarang membagikan. Haknya dia di harta suaminya hanya 1/8. Bila suaminya itu punya anak. Iya, anaknya 5. Cuma sampai sekarang ini belum dibagikan. Sampaikanlah baik-baik bahwa ini sebuah kezaliman. Mau tidak mau harus disampaikan ya Ustaz ya. Iya, supaya dia tidak zalim. Atau Anda sampaikan kepada ahli waris yang lain, ikhlaskan saja. Selagi dia masih hidup, dia pakai, dia ambil. Nanti kalau dia sudah wafat atau sadar bahwa harus dibagi, maka baru kita eksekusi. Cuman masalahnya bila anaknya ada yang dalam kondisi mendesak. Ya, kan ada anak ini yang sudah nikah, tapi belum dapat juga Ustaz. Ya, baik. Ya, menikah bisa jadi kondisinya tidak mendesak ekonominya. Tapi kalau kondisinya mendesak, itu dia punya harta, ngapain dia harus susah-susah pinjam kemana-mana, sedangkan hartanya ada. Agar ketika itu, sampaikan dengan cara yang baik kepada istri dari yang meninggal atau ibu mereka, agar ibu berlapang hati untuk itu. Cukup jelas ya Pak? Ya. Baik, wa jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan kepada ibu ya Pak. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Nah, masih via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Umar di Bekasi. Ustaz, Baik, Abu Umar silakan pertanyaannya. Ustaz, misalkan kami ini ada 4 orang nih bersarikat ingin usaha, Ustaz. Terkumpullah uang masing-masing 250 juta, total 1 M. Kami membeli satu usaha franchise dan sewa gedung dan semuanya total habis 1 M. Lalu 1 tahun berlangsung, itu modal yang sudah balik itu sekitar 800 juta, Ustaz. Jadi masing-masing sudah dapat 200 juta gitu. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, salah seorang di antara mereka ini ingin menjual sahamnya, Ustaz. Nah, apakah dibolehkan kami itu si A ini menjual senilai 250 juta, Ustaz? Karena usahanya sih untung ya, dan masih berjalan sampai sekarang gitu. Ketika dia beli, modalnya 50 juta. Ketika membeli, modal awal masing-masing itu 250 juta. 100 juta. Sekarang total kan 1 M. dia sudah dapat 200 juta. Dia ingin jual berapa? Sekarang karena masih berjalan, dia ingin menjual ke pihak lain, Ustaz ya. Itu senilai 250 juta. Tinggal dihitung nilai usahanya itu berapa kalau dijual sekarang. Evaluasi. Kalau nilai valuasinya masih 1 miliar, ya tidak ada masalah, 250 juta. Kalau valuasinya di bawah 1 miliar, tentu yang beli rugi. Kalau valuasinya ternyata 1,5 miliar sekarang, kalau mereka sudah masing-masing sudah ngambil 200 juta, ya tentu yang beli untung. Yang jelas setelah valuasi dia jual, itu tidak ada masalah. Jadi nilai jualnya itu terserah kita yang mau menjual, itu dibolehkan, Ustaz ya? Iya, nilai real usaha itu pada saat dia menjual porsi sahamnya. Porsi sahamnya kan 25% berarti kan ya? Iya.
dinilai usaha tadi berapa nilainya pada saat ingin dia jual tadi. Nanti yang kami bingung Tad, cara menilainya itu Tad, evaluasinya itu. Kalau itu Anda datanglah ke KJPP, kantor jasa penilai publik. Dia bisa nilai itu. Kalau saya tentu tidak bisa, Anda tentu juga bingung. Kalau tanpa dievaluasi gimana Tad? Jadi karena ini usaha masih jalan terus, ya. Tidak ada masalah. Cuman ada kemungkinan untung rugi para pihak. Ya. Ya. Demikian, akhi, cukup jelas. Abu Umar? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik. Wa jazakallahu khairan Abu Umar, barakallahu fiik. Salam. Alhamdulillah sudah disampaikan dan semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Salma dari Padang. Baik, Ummu Salma, silakan pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, masalah membuka tabungan di bank konvensional 2 tahun yang lalu kan saya buka untuk terusan pensiun suami Ustaz. Waktu itu memang tidak di itu kan Ustaz, apa namanya? Masalah bunga itu saya tidak mengisi data dan tidak menconteng kalau saya tidak setuju dengan pemberian bunga. Kemudian ke minggu yang lalu saya datang ke bank yang ditunjuk menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan bunga. Apakah saya sudah lepas dari riba itu Ustaz? Tidak setuju tapi masih tertulis. Tertulisnya di bank yang 2 tahun yang dulu Ustaz. Ya, minta kepada mereka untuk dihapus klausa itu. Ya. Bisa ya Ummu ya, dikomunikasikan kembali kepada. Kalau tidak bisa, maka ketika diterima, lihat selalu laporan bunganya berikan kepada fakir miskin. Ya, cukup jelas Ummu? Terima kasih Ustaz. Wa iyyak wa jazakillahu khair Ummu Salma dari Padang. Ya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon, dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp silahkan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Bambang Irfan dari Bandung mau bertanya. Baik, Pak Bambang, silahkan pertanyaannya Pak Bambang. Terkait ini, saya kan beli rumah dengan atas usaha saya sendiri. Kemudian istri saya meninggal. Namun dari pihak keluarga istri menganggap bahwa itu ada harta gono gini. Padahal saya membeli rumah tersebut dengan biaya sendiri. Apakah ada hak waris terhadap keluarga istri, Ustadz? Ya. Anda tinggal sampaikan, saya tidak pernah menghibahkan 50% kepada istri saya. Ya, pun tercatat di sertifikatnya, di BPN-nya nama saya. Dari mana muncul nama istri saya? Ya. Hak istri saya tidak ada. Istri saya tidak zalimi, tinggal di rumah gratis, tidak pernah saya minta biaya upah, sewa. Biaya hidupnya, nafkah saya berikan. Tidaklah harus saya memberikan seluruh harta saya. Contoh dalam seperti ini, istri saya meninggal, saya butuh menikah. Ya, masa rumah saya potong 2. 1/2 untuk kalian, 1/2 untuk saya dan istri saya yang baru. Padahal ini murni dari keringat saya. Ya, dalam Islam tidak ada namanya gono gini itu. Dengan itu berarti tidak ada hak waris untuk keluarga istri ya Ustaz? Tidak ada hak waris. Istri Anda pun kalau hidup tidak ada haknya, apalagi warisnya. Oh, baik Ustaz. Kalau dia hidup, jangankan dia meninggal, dia hidup, dia minta 1/2 dari rumah Anda, tidak ada haknya. Oh, baik Ustaz. Ya, haknya dia adalah nafkah. Iya. Cukup jelas Pak Bambang? Cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik, dan bisa disampaikan kepada keluarga istri ya kajian ini, semoga bermanfaat
Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Iskandar di Depok. Pak Iskandar di Depok. Silakan pertanyaannya, Pak. Pak Ustadz, kalau ada rumah ya, peninggalan orang tua. Mohon maaf Bapak, dikeraskan dulu sedikit suaranya, Pak. Oh ya, ada peninggalan aset rumah ya. Iya. Orang tua dua-duanya udah meninggal. Sisa ada 2 orang anaknya laki-laki semua. Nah, ada satu lagi permasalahannya adalah ada istri kedua dari bapak itu yang punya anak 4 ya. Itu istri anak 4 itu dari bapak Anda atau dari suami? Dari bapak. Berarti anaknya berarti ada 6. 6 jadinya ya. Iya. Itu di mana kalau ada pembagian warisan seperti itu? Bagi 6 lah. Istrinya beliau kedua masih hidup? Udah meninggal juga. Ya udah, anaknya berapa laki, berapa perempuan? Laki 5. Anaknya yang tadi yang pertama 2 anaknya, kemudian yang istri yang kedua anaknya laki-laki 3, 1 perempuan. Dari yang istri pertama laki-laki 2. Berarti 2 tambah 3, 5 anak laki-laki, anak perempuan 1. Hartanya 5 kali 2, 10 dibagi 11. Anak laki-laki masing-masing 2/11, mau dari istri pertama, mau dari istri kedua, haknya sama. Anak perempuan dari istri keduanya itu dapat 1/11. Cukup jelas Bapak? Iya, ya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Nah, demikian Bapak Iskandar di Depok, semoga menjadi pencerahan. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Agus di Riau. Masya Allah, Pak Agus di Riau. Silakan Pak. Iya. Ini apa Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Ustaz sehat selalu Ustaz. Allah. Ini Ustaz, saya ayah dan ibu saya sudah meninggal Ustaz. Jadi saya punya adik bersaudara, ada 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Meninggalkan harta dia Ustaz. Jadi bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Ayah ibu Anda, siapa yang dulu meninggal? Ayah atau ibu? Ayah dulu Ustaz. Kemudian ibu Anda? Ibu saya setahun setelah ia meninggal. Ayah Anda ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal Ustaz. Ibu Anda ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal semuanya Ustaz. Sebelum ibu Anda wafat, ayah ibunya lebih dulu wafat? Iya. Ya. Berarti warisan hanya kepada anak-anaknya. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan semua anak mereka? 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan Ustaz. Ya. Anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 4, 8. Anak perempuan 1 bagian 1, berarti semua harta mereka dibagi 9. Anak laki-laki 2/9. Anak perempuan 1/9. Mau rumah, mau sawah, mau mobil, mau usaha, mau uang, mau emas, semuanya dibagi 9. Nanti bisa dilihat rekamannya ya Pak? Apanya? Dilihat nanti rekamannya kembali. Oh iya. Baik, alhamdulillah. Ada yang lain Bapak? Itu saja cukup? Itu juga Ustaz cukup saja. Baik, alhamdulillah. Nah, jazakallah khair wa barakallah fiik. Semoga nanti menjadi pencerahan dan bisa disampaikan kepada keluarga. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. Alhamdulillah. Tahun 2010 sebelum Bapak meninggal, Bapak membeli tanah tapi hanya mendapat kwitansi tanpa sertifikat dengan luas tertera di kwitansi 1.200 meter persegi.
Dan kemarin tahun 2024 saya mau urus sertifikat. Tiba-tiba dia mengaku kalau punya sertifikat tersebut. Katanya, Bapak, saya menggadaikan tanah tersebut ke beliau. Tetapi luas yang tertera 1.600 meter persegi. Sementara keterangan letak tanahnya sama, Ustaz. Dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah solusinya, Ustaz? Ini solusinya berdamai, suluh. Ya, berdamai. Ya, kalau memang buktinya ada bahwa digadaikan kepada dia, tentu dibayar. Ya, dan tanah tadi menjadi milik mereka. Atau kalau ingin dibayar dengan tanah tadi, dinilailah kesamaan antara hutang dengan harga tanah. Mungkin setengahnya buat dia dibuatkan dipecah sertifikat, setengahnya buat ahli waris dari bapak. Wabillahi taufiq. Wa jazakallahu khair, Ustaz. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Jazakallahu khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk zakat emas dan yang dikeluarkan berupa uang, maka patokannya adalah harga kita beli emas pada saat jatuh tempo, ya Ustaz? Betul. Jika kita beli emas di beberapa toko emas atau reseller Antam, harga manakah yang menjadi patokan kita, Ustaz? Karena harga emas yang ada sedikit ada perbedaan antara satu toko emas dengan yang lainnya ataupun antar reseller. Emas Anda dulu belinya apa? Kalau emas Anda emas Antam, berarti harga Antam. Kalau emas toko X, tinggal di telepon toko itu berapa harga beli. Itu yang jadi patokan, Ustaz, ya? Iya. Alhamdulillah. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan waris secara khusus. Baik. Saya janda lansia 72 tahun dan suami saya wafat tahun 2011, meninggalkan 3 orang anak perempuan dan tidak meninggalkan warisan. Qadarullah salah satu anak saya juga janda. Ayah dari mendiang suami saya, yaitu kakek dari anak-anak saya, wafat lebih dahulu daripada mendiang suami saya. Dan mendiang kakek ini meninggalkan warisan sebuah rumah yang ada di Bandung sampai sekarang belum terjual dan ditempati oleh tante dan sepupu dari anak saya. Sementara anak saya tinggal di rumah kontrakan di Bekasi bersama saya. Anak saya sudah tidak bekerja. Salah satu paman dari anak saya orang yang cukup mampu secara materi. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah saya meminta tolong kepada pamannya agar mau mengeluarkan lebih dahulu sebagian hak dari anak saya karena sangat membutuhkan dan anak saya tidak bekerja. Qadarullah ada hutang yang harus dibayar. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi ayah dari suaminya lebih dulu wafat. Naam. Kemudian baru suaminya. Naam. Dan suaminya tidak punya harta yang diwariskan. Sahih. Harta yang pencarian dia, ya. Iya. Yang waris itu sebetulnya harta dia. Nah, ya, sahih. Dari kakeknya, Ustaz. Iya. Dari ayahnya. Dari ayahnya. Naam. Maka itu secepatnya dicairkan oleh saudara-saudara ayah. Iya. Insyaallah. Kalau tidak, tentu menjadi kezaliman daripada yang menguasai harta itu. Di dunia dan di akhirat pasti mereka akan bayar. Kalau paman dan bibinya menempati rumah tidak bayar sewa dan tidak sewanya diberikan kepada ayahnya dan kepada ahli warisnya, tentu nanti di akhirat akan mereka cari ponakan-ponakan mereka ini untuk mereka berikan haknya. Masyaallah. Nah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, atau ibu yang bertanya, ya sesuai dengan ketentuan yang tadi disebutkan, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Abu Muhammad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya 5 bersaudara. Saya laki-laki, anak keempat, dan saudara-saudara semuanya perempuan. Jadi 1 laki-laki dan 4 perempuan, Ustaz.
ayah meninggal tahun 2004 dan setelah ayah meninggal harta warisan belum dibagikan sampai sekarang, dan ibu saya wafat Juni 2025. Bagaimanakah cara menghitung warisnya, Ustaz? Jazakallah khair. Dibagi 6. Untuk Anda yang bertanya laki-laki 2/6, saudari Anda 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Seluruh hartanya seperti itu. Untuk bagian ibu yang meninggal tahun 2025, Ustaz? Ibunya, apakah punya ayah ibunya juga pada saat dia wafat? Iya. Masih tidak, ada? Tidak disebutkan, Ustaz. Tidak seperti Tidak itu. bisa kita jelaskan. Baik. Ya, tinggal nanti yang tersisa adalah bagian ibu yang bertanya, Abu Muhammad. Ya, demikian, dan bagian Anda dan saudara-saudara sudah jelas tadi disebutkan. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Berkaitan dengan hibbah, Ustaz, apakah persyaratan dari hibbah itu, Ustaz? Apa saja persyaratannya? Dan terkait dengan wasiat, apakah ada batasan maksimal? Apakah ada batasan maksimal sepertiga dalam bab hibah seperti wasiat? Jazakallah khair. Dalam hibah tidak ada batasan. Syaratnya bila meribah itu adalah ayah atau ibu, para ulama mewajibkan harus adil kepada anak-anaknya. Adil itu bisa sama rata, bisa anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, suami Ana meninggal dan meninggalkan rumah yang saya tinggali bersama 2 anak yang masih kecil. Bersama 2 anak yang masih kecil, dan Ana punya 5 anak, yang 3 sudah besar dan sudah berumah tangga, yang 2 lagi masih kecil. Hanya ada rumah yang Ana tempati saja. Bagaimanakah masalah warisannya, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Dibagi. Baik. Ya. Istri yang dapat 1/8, ya. Sisanya untuk anak-anaknya. Ya. Kalau anak-anaknya sudah dewasa, itu mereka berkecukupan, ya istri sebaiknya menyampaikan, ini ada hak kalian, tapi adik kalian sama ibu tidak, kalau dijual dibagi sisa bagian kita, mungkin tidak bisa beli rumah, tentu kita akan ngontrak. Tapi kalau kondisi ekonomi kalian juga sulit, ya udah, ibu juga ikhlas, mari kita jual rumah ini bersama, kita ambil hak masing-masing kita, nanti ibu ngontraklah dengan 2 adik kalian yang masih kecil. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, Ibu, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laki-laki dan kakak perempuan meninggal. Suaminya juga sudah meninggal. Dan kakak memiliki 2 anak perempuan. Orang tua kakak dua-duanya juga sudah wafat. Siapakah ahli warisnya? Artinya orang tua dia sudah wafat dua-duanya. Berapakah ahli warisnya? Siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing? Seorang laki atau perempuan kakaknya ini? Perempuan, Ustaz. Wafat. Ayah ibunya sudah wafat. Ayah ibunya juga sudah wafat. Dia tidak punya suami. Suaminya meninggal lebih dahulu, Ustaz. Punya anak. Punya anak 2 perempuan. Anak 2 perempuannya dapat 2/3. Iya. Saudara-saudarinya berapa orang yang masih hidup? Ini beliau 1 orang. Laki-laki. Iya. Sisanya 1/3 untuk Anda. Insyaallah. Demikian, akhi, ya cukup jelas 1/3 bagian untuk bagian saudara laki-lakinya yang bertanya, dan 2/3 untuk kedua putri dari kakak perempuan. Nah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpanan berbentuk tanah, Ustaz, yang nilainya sudah mencapai nisab atau
setara senilai dengan 85 gram emas. Apakah ada kewajiban zakatnya? Tidak. Kecuali tujuan tanah itu untuk dijual. Dibeli untuk dijual, itu baru ada kewajiban zakatnya. Nah, jazakallah khair barakallahu fiik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat tanaman, Ustaz. Pertanyaannya, apakah yang dikeluarkan jenis dari tanaman tersebut seperti tanaman beras, padi yang dikeluarkan beras, atau nilai kimah, nilai dari nominal beras tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Dari berasnya yang dikeluarkan, bukan dari nilai rupiahnya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Jadi yang dikeluarkan adalah tanamannya ya, berasnya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta warisan yang berupa usaha yang dikelola oleh salah satu ahli waris, Ustaz, apakah wajib dikeluarkan biaya pengelolaan usaha tersebut untuk pengelolanya? Pengelola adalah salah satu penerima waris. Terserah dia, kalau dia ingin berdharma, waktunya, pengelolaannya, tenaganya, tidak minta upah dia, berarti dia berdharma, berdonasi dengan tenaganya. Kalau dia minta upah, hak dia untuk meminta upah dengan cara bagi hasilnya dia lebih dari yang lain, karena dia mengelola dan juga ada saham di situ. Masya Allah. Demikian akhi, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Demikian, dan kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kami mewakafkan tanah untuk jalan bagi tetangga di belakang rumah kami. Panjangnya 25 meter dan lebar 2 meter. Pertanyaannya, apakah tanah yang kami wakafkan perlu dilegalkan, Ustaz? Yang penting kewajiban Anda hanya menyampaikan kepada ahli waris. Jangan sampai nanti karena tidak ada surat catatan wakafnya, masih masuk dalam satu dalam sertifikat, nanti dikuasai atau dijual sehingga mereka mendapatkan harta yang tidak haram. Itu yang penting. Masalah pencatatan, Anda lihatlah mana lebih baiknya. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz. Ustaz, ibu saya wafat dan meninggalkan 1 suami, 2 anak laki-laki 2 orang, dan yang ketiga anak perempuan 3 orang. Jadi meninggalkan suami, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ibu saya meninggalkan warisan berupa 4 kontrakan dibangun dengan harta warisan dari orang tuanya dahulu. Dibangun di atas tanah milik suami. Bagaimanakah hukumnya untuk hal setiap bulannya? Bagaimana kami khawatir dibilang anak durhaka kalau kami tidak meminta. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ulangi. Kenapa jadi anak durhaka kalau tidak minta? Iya. Bagaimana hukumnya untuk hal tersebut yang berkaitan dengan peninggalan ibunya, di mana dibangun kontrakan dan dibangun di tanah suami atau ayah mereka. Dan berkaitan dengan biaya kontrakan, ada sewa yang diterima. Apakah menjadi hak ahli warisnya atau siapa, Ustaz? Ya, kalau yang suaminya sudah wafat, maka tanahnya milik para ahli waris. Istri memiliki 1/8. Iya, suaminya masih hidup, Ustaz. Ibu sudah wafat dan meninggalkan suami, anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 3 orang. Jadi suaminya masih ada. Dan ibu yang meninggalkan 4 kontrakan dibangun dengan harta warisan dari orang tuanya dan dibangun di atas tanah milik suami. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya? Ya, dan untuk hal setiap bulannya, mungkin penghasilan kontrakan tersebut saja, gitu, menjadi hak siapa, Ustaz? penghasilan kontrakan, sewa tanah tentu milik suaminya. Sisanya tentu hak para ahli waris. Suaminya dapat 1/4, sisanya untuk anak-anaknya. Nah, demikian
cukup jelas. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara meminjam emas Ustaz, dan apabila digabungkan dengan harta kami yang lain sudah mencapai nilai nisab bahkan lebih. Pertanyaannya, sudah 3 tahun ini emas tersebut masih di tangan saudara dan belum dikembalikan. Apakah kewajiban zakat tiap tahun ada pada kami atau kepada saudara? Mohon nasihatnya. Harta ini tangan Anda, keluarkan zakatnya walau tidak sampai nisab. Adapun yang emas itu tergantung. Kalau yang minjam maliun badhil, ada kemampuan bayar dan tidak menunda-nunda, tapi Anda pikir dah nanti aja, daripada di kita nanti kepakai, mending sama saudara yang minjam aja. Itu tetap Anda zakatkan yang emas itu. Tapi kalau sudah waktunya untuk dia bayarkan, belum juga dia bayarkan, tunggu dulu nanti sampai dia bayarkan. Saat dia bayarkan, zakatkan 2,5% dari emas itu sekali saja. Insyaallah. Cukup sekali Ustaz ya? Ya. Baik. Demikian akhi, jazakallahu khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, di luar tema, apabila kita bekerja sebagai accounting di suatu perusahaan, di mana perusahaan tempat kita bekerja berhutang pada bank konvensional, kita diminta untuk menghitung bunga atas pinjaman bank konvensional tersebut. Bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam? Apakah menghitung dari bunga konvensional tersebut juga mendapatkan bagian dosa bagi kami saja? Jazakallahu khair. Iya, Anda menghitung dan membayarkan bunganya, semuanya itu terkena dosa sebagai saksi dan tolong menolong dalam bunga riba tadi. Allahu Akbar. Nah, solusinya Ustaz? Solusinya katakan kepada perusahaan itu, saya siap bekerja, menghitung, membuat laporan dan seterusnya, tapi yang ada riba saya tidak akan sentuh sama sekali. Baik, saya jazakallahu khair barakallahu fiik. Baik, demikian beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp kami angkat, dan sebagai pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 dalam bab waris ketentuan untuk bagian ibu secara khusus. Baik, kita angkat kembali via telepon. Halo. Silakan di 0218236543. Kita buka kembali untuk pertanyaan via telepon. Halo. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Salman di Cikarang. Baik, silakan Ibu Salman, pertanyaannya. Ibu Salman di Cikarang. Nah, silakan. Via telepon saja, monitor supaya tidak ada jeda. Silakan Ibu, pertanyaannya. Nah, silakan. Via telepon saja, monitor. Ya, silakan. Ya, gini Pak, saya kan dapat warisan dari ibu saya saat saya SMP, karena ibu saya sudah meninggal. Nah, setelah saya besar, saya mindahkan tanah itu ke lahan suami yang dikelola oleh ayahnya. Anda pindahkan gimana caranya? Diangkat gitu? Enggak, maksudnya warisan yang di kampung dijual, lalu saya beli lagi lahan di kampung suami. Terus? Terus setelah itu, sebelumnya kan saya sudah memiliki 2000 meter lahan di kampung suami yang dikelola oleh ayah mertua dan ibu mertua. Setiap panen itu kami mendapatkan hasil panen. Yeah. Nah, saat itu ibu mertua tuh ingin memperluas lahan agar nanti anak-anak sekolah ada dari hasil panen. Akhirnya warisan dan hasil kerja saya di pabrik, selama di pabrik saya alokasikan beli lagi tanah di
tempat ayah mertua. Ya. Qadarullah, ibu mertua meninggal setelah saya memperluas tanah di situ. Dan ayah mertua menikah lagi. Dan selama 10 tahun sudah nikah lagi ayah mertua, hasil panen sudah tidak ada, Pak. Dengan alasan katanya hasilnya padi saja, tidak dengan uangnya. Beda dengan yang waktu 2000 meter ada hasil panen dengan uangnya, tapi sekarang sudah lebih dari 2000 meter tidak ada, hanya padi saja. Gitu. Pertanyaannya Ibu? Ya, pertanyaannya hal apa yang harus saya lakukan, sementara saya sudah bertanya, namun Bapak mertua seperti yang menipu saya jadinya, jadi itu memanfaatkan saya aja gitu. Jadinya saya dengan suami sering bertengkar karena tadinya hasil panen itu akan saya jadikan tabungan untuk anak-anak nanti kuliah. Ternyata 10 tahun tidak ada hasilnya sama sekali. Iya. Anda tinggal jual lagi tanah itu. Iya. Ya. Uangnya Anda belikan emas, lebih aman, atau beli tanah yang lebih dekat yang bisa Anda kontrol. Kalau pengelolaannya dipindahkan ke orang lain yang lebih amanah bagaimana, Pak? Boleh juga. Boleh. Boleh, Umu. Jadi saya untuk nuntut hak saya di situ ada warisan saya gimana, Pak? Ke ayah mertua apa dilupakan saja apa bagaimana? Tadi Anda mau ambil, sekarang mau dilupakan. Ya ada kekesalan tersendiri. Ya udah, dijual lebih baik daripada nanti dikelola oleh orang lain. Ayah mertua Anda menjadi tidak nyaman. Lebih baik Anda jual. Kami butuh uang untuk anak-anak ke depan. Iya. Cukup jelas Umu ya? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair. Demikian pertanyaan kami terakhir dari Umu, dan ini menjadi penutup kajian pagi ini sebagai kesimpulan serta ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya. Dalam kondisi bila seseorang wafat, maka Allah sudah menentukan hartanya menjadi milik siapa saja. Di antara pemiliknya adalah ibu dari yang meninggal. Dengan ketentuan yang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, ibu mendapatkan 1/6 atau 1/3, atau dalam beberapa kasus 1/3 dari sisa setelah suami atau bagian istri diberikan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, beberapa poin dan juga kesimpulan yang disampaikan Ustadz tadi menutup kajian kita di kesempatan pagi ini, pembahasan berkaitan dengan bab waris, secara khusus bagian ibu dalam warisan. Alhamdulillah cukup jelas dan diperdalam dalam sejumlah pertanyaan yang tadi sama. Kita simak jawabannya dan juga permasalahan-permasalahan yang lain dalam kasus muamalat. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat bagi Anda yang mungkin terlewatkan, bisa melihat lagi dan menyimak rekaman kajian dari pembahasan pagi ini. Dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih kita akan lanjutkan di kesempatan Kamis yang akan datang. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung